apakah dari pengujian dari obat remdesivir ini sudah sampai mana tahapnya? Menurut sumber saya, memang obat remdesivir dari California, dari Gilead itu katanya sudah dicoba di satu pasien di Amerika Serikat, katanya sudah sembuh ya. Tapi obat ini sampai sekarang di Tiongkok ya masih dalam tahap uji coba ya. Kan kita tahu kalau satu macam obat sejak diproduksi sampai dipasarkan harus melalui uji coba. Biasanya standar membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun. Tapi proses ini sudah dipercepat secepat mungkin di negara Tiongkok. Katanya mulai tanggal 4 bulan ini ya, uji coba ini sudah dilakukan pada kelompok pasien yang pertama di rumah sakit Wuhan. Katanya totalnya sudah ada 761 pasien yang mengikuti uji coba ini, dibagi ke beberapa grup ya. Tapi kita tahu biasanya kalau obatnya memang ada efek, tapi efektifnya sampai berapa sekarang belum bisa dipastikan. Terus kalau satu obat itu yang paling penting juga harus aman ya. Maka kalau sekarang bilang ini remdesivir ini adalah obat efektif atau obat mujarab untuk virus corona tipe baru ini masih terlalu awal. Menurut pakar di Tiongkok, kami lagi mempercepat proses ini. Baik, Wang Xin, kalau memang untuk efektivitas atau penguji cobaan ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun, mengapa kemudian pihak Tiongkok ini sendiri sudah mengajukan hak paten dari obat ini? Oh, ini tadi saya bilang itu kalau yang biasanya perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Tapi kan di Tiongkok sekarang ini sudah dipercepat ya. Pakar di Tiongkok sudah ramalkan dengan kemungkinan ya, kalau semua lancar mungkin dalam waktu 2 sampai 3 bulan ini bisa selesai daripada uji cobanya. Terus kalau saya juga seperti saya tahu itu ada satu badan riset di Tiongkok sudah mengajukan paten kepada Biro Paten Nasional Tiongkok. Ini sebenarnya cuma satu tindakan bisnis yang normal kan. Kita tahu semua perusahaan atau badan riset memiliki hak untuk memohon patennya. Tapi apakah paten ini dikasih kepada badan riset itu akan diputuskan oleh Biro Paten Nasional Tiongkok. Itu sebenarnya cuma satu tindakan bisnis yang normal aja menurut saya itu. Baik. Wang Xin, kalau kita melihat sejauh ini Tiongkok belum ada atau belum pernah menerima tenaga medis terkait dengan kasus corona ini, kemudian terkait dengan obat remdesivir ini sendiri, ini bekerja sama dengan perusahaan farmasi di California, Amerika, Gilead. Apakah ini artinya Tiongkok sudah membuka diri dan juga peluang kepada pihak asing untuk mencari obat dari virus corona baru ini? Sebenarnya obat yang tadi saya bilang itu remdesivir ini dari Gilead itu sebenarnya Tiongkok sedang melakukan kerjasama dengan Gilead. Ini sekarang uji coba ini semuanya obat ini dikasih Gilead secara gratis. Gilead juga berjanji akan memberikan obat ini kepada Tiongkok secara gratis pada tahap uji coba. Maka itu boleh dikatakan sekarang sudah ada kerjasama antara Tiongkok dengan Gilead pada itu uji cobanya. Terus kalau menurut sumber saya, kalau malam ini, kalau nggak salah malam ini itu tim pakar dari WHO akan tiba di Beijing. Sekarang mungkin lagi di atas penerbangan. Malam ini akan tiba di Tiongkok ya, tiba di Beijing untuk melakukan kerjasama antara Tiongkok dengan WHO itu. Baik, Wang Xin, kalau kita melihat informasi lain, Inggris juga mengklaim menemukan obat atau juga vaksin untuk virus corona. Bagaimana kemudian sikap dari pihak Tiongkok sendiri? Memang selain Tiongkok ya, kalau banyak negara lain, Amerika, ada Inggris juga melakukan uji coba mengenai obat atau vaksin ini. Sebenarnya ini pemerintah juga bersendirian untuk melakukan kerja semua dengan semua negaranya. Tapi kalau bilang itu sekarang sudah ada obat mujarab atau vaksinnya lebih susah lagi, yaitu sekarang sebenarnya belum bisa dipastikan. Tapi kerjasama ini antara Tiongkok dengan luar negeri masih lancar dilakukan. Baik. Kemudian kalau memang obat ini sudah menemukan atau sudah didapatkan hak patennya, langkah selanjutnya bagaimana? Akan didistribusikan kemana selain Wuhan? Apakah juga ini akan diberikan ke negara-negara lain juga kah yang juga terdapat kasus corona ini? Kalau seperti tadi saya cerita itu, kalau paten obat ini sebenarnya milik siapa belum diputuskan. Itu cuma
salah satu pada riset Tiongkok memohon patennya kepada Biro Paten Nasional Tiongkok, tapi patennya akhirnya dikasih ke siapa itu sampai sekarang omong ini masih terlalu awal itu menurut saya itu.